Swastiastu. Selamat pagi Pak Tiga dan teman-teman semua. Nah, pada kali ini kami akan membuat video presentasi mengenai materi tradisi, budaya, dan kearifan lokal di Pulau Papua serta cara melestarikannya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Yata Katara Mahyastra, akrab dipanggil Gus Yata, absen 14 dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Niwayan Diani Febrianti, absen 33 dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Imadi Gini Bagasosnaya, absen 10 dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Putaudi Kasana Dewi, akrab dipanggil Alfi, absen 35 dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Gideon Prasyata, akrab dipanggil Ananda, absen 3 dari kelas 9A. Inilah video presentasi kelompok kami. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang tradisi. Sebelum kita masuk ke tradisi yang berada di Pulau Papua, mari kita ulas balik apa itu pengertian dari tradisi. Jadi, apa itu tradisi? Tradisi adalah suatu kepercayaan, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tradisi-tradisi yang terkenal di Pulau Papua. Dimulai dari yang pertama, yaitu tradisi potong jari atau biasa disebut sebagai iki pale. Nah, tradisi potong jari atau iki pale ini berasal dari suku Dani, tepatnya di Lembang Baliem, tepatnya di Papua Pegunungan. Nah, tradisi potong jari atau iki pale ini bukan hanya sekedar sebagai simbol duka, tetapi juga sebagai simbol kesetiaan, simbol cinta, dan sebagai simbol ikatan keluarga yang meninggal. Nah, tradisi iki pale atau tradisi potong jari ini memiliki filosofi yang sangat mendalam. Salah satunya sebagai filosofi kesetiaan, cinta, dan juga duka yang sangat tulus. Nah, ini menggambarkan simbol duka yang sangat tulus karena tidak hanya dirasakan melalui hati, tetapi juga melalui perbuatan atau tindakan yang sangat bermakna. Tradisi ini biasanya dijalankan oleh perempuan, tetapi juga dijalankan oleh lelaki di beberapa konteks. Dijalankan oleh perempuan karena biasanya perempuan memiliki ikatan emosional yang erat sesama keluarga. Nah, adapun beberapa filosofi atau penting yang terdapat pada tradisi potong jari iki pale ini, dari yang pertama yaitu tradisi iki pale pada jempol atau iki jari. Tradisi ini menunjukkan bahwa duka yang sangat tulus atau duka yang sangat mendalam. Kemudian yang kedua ada kepada telunjuk, jari telunjuk yang menunjukkan duka kepada membuat kesalahan yang besar dapat mempengaruhi masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu jari tengah yang menunjukkan adanya dosa terhadap anggota keluarga yang dekat atau suku. Kemudian yang keempat jari manis yaitu duka yang ada ketika keluarga atau anggota keluarga serta almarhum. Kemudian yang kelima ada jari manis. Jari manis ini lebih sering dipotong karena menunjukkan apa yang tulus selain menjawab sosial masyarakat. Nah, selanjutnya tradisi potong jari atau iki pale ini memiliki zaman yang berbeda. Seiring berjaman di globalisasi atau zaman modern saat ini, iki pale atau tradisi potong jari ini sudah mulai berubah. Tetapi suku Dani tetap mempertahankan tradisi ini. Walaupun tradisi ini dianggap memiliki kesehatan atau memiliki bahaya atau dampak terhadap kesehatan, namun serta juga memiliki tantangan atau melanggar nilai kemanusiaan, tetapi tradisi potong jari atau iki pale ini tetap dianggap penting. Nah, maka dari itu suku Dani ini melakukan tradisi iki pale atau potong jari ini dengan dilakukan secara simbolis, seperti salah satunya yaitu hanya dengan memotong rambut dan juga menggores kulit dengan ringan.
Nah, selain itu juga hanya melakukan upacara keagamaan yang sangat sederhana untuk keluarga yang meninggal. Nah, tradisi selanjutnya masih di lokasi di Papua Pegunungan, yaitu tradisi bakar batu. Di dalam suku Dani, bakar batu ini disebut sebagai tradisi bareka. Adapun beberapa suku lainnya yang terlibat dalam tradisi ini adalah suku Dani, suku Lani, dan suku Yani. Nah, tradisi bakar batu ini merupakan simbol adanya solidaritas antara masyarakat, bukan hanya sekadar memasak-masak. Nah, bakar batu ini biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan. Jadi yang pertama, masyarakat akan membakar batu hingga membara. Dan setelah itu, masakan seperti ubi, sayuran, dan daging akan dilapisi daun yang kemudian akan dipanaskan di atas batu yang membara tersebut. Nah, adapun filosofi dari tradisi bakar batu ini tidak hanya masak-memasak, tetapi juga sebagai simbol solidaritas, kebersamaan, kerukunan, dan kedamaian. Nah, tradisi bakar batu ini biasanya dilaksanakan dalam beberapa atau berbagai momen penting, seperti adanya momen panen atau syukur karena panen yang telah melimpah. Selain itu juga karena adanya pernikahan dan juga jika adanya keluarga yang meninggal. Nah, tradisi bakar batu ini tentunya sangat penting untuk dilestarikan. Hingga di zaman modern ini, tradisi bakar batu masih dilestarikan oleh suku-suku tersebut. Dan selain itu, cara melestarikan tradisi bakar batu ini adalah jangan lupa untuk mengajak generasi muda melaksanakan tradisi ini agar tetap lestari. Ataupun tradisi yang terakhir yaitu tradisi Lembah Baliem, yang dimana tradisi ini merupakan festival adanya peperangan antar suku ataupun ajuman kekuatan antar suku, yaitu suku Dani, suku Yali, dan juga suku Lani. Yang dimana hal yang cukup istimewa dari festival ini adalah adanya pemicu ataupun skenario yang memicu peperangan antar suku. Salah satunya yaitu ada penculikan anak warga atau juga penggusuran ataupun adanya penggusuran ladang yang baru dibuka. Nah, tradisi ini digelar setiap setahun sekali, yang tepatnya pada bulan Agustus yang bertepatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, tujuan ataupun makna dari tradisi ini bukanlah untuk menciptakan peperangan ataupun balas dendam antar suku, namun ada makna positif dari suku itu sendiri, yaitu harapan hari esok yang lebih baik dari hari sekarang. Nah, adapun yang memeriahkan festival ini adalah adanya acara bakar babi, yang dimana ini dilakukan di bawah tanah, serta adanya pameran ataupun kerajinan buatan tangan yang bertujuan untuk dipamerkan ataupun dijual. Adanya upaya untuk melestarikan dan menjaga keberadaan dari tradisi ini, yaitu yang pertama melakukan tradisi ini sebagai agenda tahunan yang didukung resmi oleh pemerintah. Lalu yang kedua, menyebarkan tradisi ini pada media sosial sebagai sarana edukasi atau tujuan edukasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu melibatkan generasi muda dalam tradisi ini, seperti melibatkan sebagai panitia acara ataupun para penari Pulau Papua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kearifan-kearifan lokal yang terdapat di Papua. Yang pertama adalah kearifan lokal pandangan hidup. Salah satu kearifan lokal pandangan hidup yang paling populer di Papua adalah Tekaro Nawaklaku, yang dimana artinya adalah alam adalah aku. Yang dimana alam adalah aku ini merupakan simbolis yang memuat bahwa lingkungan atau seluruh alam semesta ini merupakan bagian dari jati diri kita sendiri, atau bisa dibilang salah satu bagian dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, pandangan hidup ini bertujuan untuk menyadarkan para generasi-generasi muda untuk tersadar bahwa kita harus merawat lingkungan alam dan juga sekitarnya dan melestarikannya, yang dimana salah satunya adalah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan, yang membantu menjaga bahwa alam itu merupakan salah satu bagian dari hidup kita sendiri.
Nah, selanjutnya yang kedua adalah kearifan lokal, yaitu aturan adat. Aturan adat yang paling populer di Papua yaitu adalah aturan Sasi. Ya, di mana aturan Sasi ini merupakan aturan adat yang dimana kita dilarang atau penduduk-penduduk Papua, terutama di daerah pesisir atau dekat pantai, dilarang untuk mengambil atau mencuri hasil ekosistem laut kita dengan semena-mena dalam jangka waktu yang tertentu. Hal ini bertujuan untuk melestarikan dan menjaga ekosistem laut kita agar tidak terkuras habis dan melestarikannya agar tidak terhilang dari kepunahan atau habitat aslinya. Nah, yang ketiga yaitu adalah kearifan lokal, yaitu adalah cerita rakyat. Yang dimana cerita rakyat yang salah satu populer di Papua adalah Biwar, Sang Penakluk Naga. Nah, cerita ini menceritakan tentang seorang pemuda yaitu bernama Biwar yang menaklukkan sebuah naga jahat yang menghancurkan desa-desa dan juga keluarga terdekatnya. Biwar dengan keberanian dan ketekunan yang ia miliki, ia akhirnya menaklukkan naga tersebut dengan tangan dia sendiri. Yang selanjutnya adalah cara menjaga dan melestarikan budaya Papua. Yang pertama itu adalah pakaian adat KTK. Menjaga dengan cara yang pertama itu tidak merusak atau menghina pakaian adat Papua. Yang kedua itu adalah menghormati penggunaan pakaian adat Papua. Dan selanjutnya itu adalah melestarikan pakaian adat KTK dengan cara yang pertama itu adalah menggunakan pakaian KTK pada acara adat atau budaya. Yang kedua itu adalah memperkenalkan makna dari pakaian adat KTK tersebut kepada generasi muda. Yang kedua yaitu adalah rumah adat Honai. Cara menjaganya yaitu adalah yang pertama tidak merusak bangunan rumah Honai. Yang kedua tidak mengubah bentuk asli wujud rumah Honai tersebut. Yang kedua itu cara melestarikan rumah adat Honai. Yang pertama adalah membangun Honai sebagai warisan budaya. Yang kedua memperkenalkan bangunan rumah Honai di bidang pendidikan dan pariwisata. Yang ketiga yaitu adalah bahasa daerah, yaitu bahasa Dani. Cara menjaganya yang pertama adalah menggunakan bahasa daerah sehari-hari pada lingkungan keluarga. Yang kedua tidak meninggalkan bahasa daerah, bahasa Dani. Dan cara melestarikannya yaitu adalah yang pertama mengajarkan bahasa daerah ini kepada anak-anak. Yang kedua menulis dan mendokumentasikan bahasa daerah atau bahasa Dani ini. Keempat, senjata tradisional yaitu busur dan panah. Cara menjaganya yaitu dengan tidak menyalahgunakan senjata tradisional dan menyimpan senjata tradisional dengan baik dan benar. Cara melestarikannya yaitu dengan menjadikan senjata tradisional sebagai benda budaya dan mengajarkan cara pembuatan senjata tradisional sebagai bentuk pengetahuan adat. Yang kelima, tarian daerah yaitu tarian depan. Cara menjaganya adalah dengan menjaga gerakan dan makna asli tariannya dan tidak mengubah tariannya secara berlebihan. Upaya melestarikannya adalah mengajarkan tarian ini di sekolah dan sanggar dan menampilkan tarian ini di acara budaya. Berikutnya yang keenam atau yang terakhir adalah lagu daerah. Contohnya adalah aksi. Cara menjaganya adalah dengan menyanyikan lirik dengan makna aslinya dan menghargai lagu daerah sebagai warisan budaya. Upaya melestarikannya adalah dengan mengajarkan lagu daerah tersebut ke generasi muda dan mempopulerkan lagu daerah melalui pendidikan dan media. Oke, karena sudah disebutkan budaya, tradisi, dan juga kearifan lokal dari Pulau Papua, kita sebagai generasi muda memiliki tugas untuk melestarikan serta mewariskan budaya, tradisi, serta kearifan lokal Pulau Papua untuk generasi yang mendatang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa upaya untuk menjaga kelestarian budaya dan tradisi di Pulau Papua. Dan yang pertama, kita bisa mendokumentasikan budaya, tradisi, ataupun kearifan lokal di Pulau Papua dalam bentuk digital, seperti foto, video, ataupun menjadikannya dalam bentuk buku elektronik. Lalu yang kedua, kita bisa menyebarluaskan media edukasi mengenai kearifan lokal, budaya maupun tradisi Pulau Papua dalam media sosial. Nah, kebetulan di beberapa media sosial sudah ada beberapa akun ataupun orang yang telah melakukan upaya ini. Nah, untuk upaya yang ketiga yaitu kita bisa memahami serta menerapkan makna ataupun filosofi dari budaya dan tradisi di Pulau Papua yang masih relevan hingga masa kini.
Namun jika tradisi ataupun budaya tersebut kurang relevan ataupun berbahaya, kita bisa menyesuaikan ulang menurut relevansi pada era modern sekarang. Nah, untuk menjaga keberadaan serta kelestarian dari kearifan lokal di Pulau Papua, di sini saya ada dua upaya, yaitu yang pertama atau paling umum sering dilakukan di setiap daerah, yaitu memuseumkan serta demi menjaga keberadaan dan juga kelestarian dari kearifan lokal tersebut. Dan yang kedua adalah mengadakan edukasi sosial ataupun sosialisasi mengenai budaya, mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai kearifan lokal yang ada pada Pulau Papua. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengenal lebih dalam mengenai keragaman kearifan lokal yang ada di Pulau Papua. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video presentasi kelompok kami. Kita ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tidak sesuai dengan jalan kata. Kita ucapkan para Santi. Om Santi 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 Santi.